Saya mulai dari Pak Sekjen kebanggaan kita, Pak Herman Hairon. Silakan. Terima kasih Bu Ketua, Prof. Nurdin, Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 6 DPR, Pak Dirut Minaidi, Dirut Timah, dan seluruh jajaran direksi. Saya sebut dulu lah, Pak Dilo, orang lama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, di periode lalu saya juga anggota Panja Timah ketika ada persoalan timah. Jadi memang kalau dari sisi korporasi, masalah utama adalah persoalan harga, Pak. Harganya kadang naik, tapi kadang turun. Ini adalah ciri-ciri terjadinya banyak illegal trading di kawasan. Sehingga pada waktu di pasar komoditas itu oversupply, akhirnya harga turun. Nah, oleh karena itu nanti akan saya mungkin ceritakan sedikit terkait dengan situasi lapangan yang pernah saya turun ke lapangan secara langsung. Yang kedua, sebagian besar pasar kita dipengaruhi oleh Cina. Karena memang pasar utamanya adalah untuk manufaktur elektronik. Itu adalah pasar utamanya timah. Dan situasi saat ini mungkin lebih tertekan lagi atau bahkan bisa menjadi peluang mungkin. Mungkin tergantung Pak Dirut yang tadi menyampaikan akan melakukan kajian dan pendalaman secepat-cepatnya. Nah, menurut saya ini harus komprehensif terkait juga dengan objektivitas marketnya seperti apa gitu. Sehingga kemudian tidak mengganggu terhadap harga yang berlaku di market. Bu, ini niatin saya aja gitu. Bu Direktur, Bu Selvi. Bu Seli. Bu Seli. Seli bener. Ada juga. Pak Dirut, jadi ini dua hal yang menurut saya ini menjadi persoalan utama. Selain tentu kalau kita melihat kepada tata kelola, ini yang masih jauh dari good corporate governance. Jadi masih jauh. Kami pada waktu itu mengunjungi lokasi yang dikerjasamakan. Kerjasama pun saya kira sangat longgar. Ini sekaligus ke Pak Nur, Pak Dirut Timah yang baru. Dan bahkan rapat di sini saya katakan, kalau para dirut tidak mampu memahami situasi dan kondisi lapangan hari ini, maka jangan harap Anda bisa memperbaiki terhadap tata kelola dan tata niaga timah ini. Gitu. Karena sangat aneh, justru kalau melihat dari peta potensi timah, berada banyak di Indonesia, tetapi juga ekspor dari Malaysia juga tinggi. Gitu. Kan ini aneh gitu. Nah yang kedua, konsesi milik timah itu sangat besar. Dan betul tadi Pak Prof. Nurdin Halid itu menyampaikan bahwa memang lautnya itu kasat mata. Kita bisa melihat secara langsung kok di situ. Bagaimana di darat juga, di wilayah konsesi masih ada pihak-pihak lain yang juga menambang. Memang betul, yang menambang rakyat. Tapi di belakang rakyat inilah yang sesungguhnya mengambil keuntungan itu, Pak. Saya setuju kalau misalkan ada penambang-penambang yang ilegal, menyangkut rakyat, dilegalkan, diorganisir, dan kemudian ini bisa dirangkul menjadi bagian dari PT Timah, saya kira saya setuju. Tapi kalau mereka kemudian atas nama rakyat, tapi yang mengambil keuntungan pihak lain, oknum-oknum tertentu, saya kira ini yang tidak bisa ditolerir. Kalau Dirut Min ID-nya bintang 3, Dirut Timahnya juga bintang berapa Pak Nur?
kolonel, perang berarti itu namanya. Perintah jenderal, kolonel perang ini gitu. Nah, ini yang menurut saya ini yang harus diperangi. Dan tidak sulit-sulit amat menurut saya. Dulu rekomendasi Panja itu sebetulnya ini tinggal penata kelolaan gitu. Karena tidak sulit-sulit amat. Masyarakat bisa didekati, bisa diajak bicara selama hajat hidup mereka juga bisa kita penuhi dengan cara-cara yang benar gitu. Nah, yang berikutnya saya coba, kita dulu siapa yang ikut ya? Nah, dengan Bu Rike. Kami terus ke pinggir pantai melihat bagaimana eksploitasi yang ada di laut. Itu kan masih relatif virgin lah. Karena belum sepenuhnya dieksploitasi di laut. Dan bahkan kalau melihat kapal-kapal yang dimiliki oleh PT Timah, sesungguhnya jauh dibandingkan dengan kapal-kapal yang dimiliki oleh pihak swasta. Oleh karenanya kan dulu saya minta rekomendasi Panja itu, coba kalau memang potensi di transition zone ataupun di wilayah pantai juga itu sangat besar, kenapa tidak berinvestasi di situ untuk bisa mengambil potensi timah di sana? Yang pada akhirnya ya yang memanfaatkan itu ya akhirnya illegal mining lagi di sana. Bapak dapat melihat Pak, di sebelah sana tuh ada kapal yang sesungguhnya itu bukan PT Timah. Loh, kok dibiarkan gitu loh? Kok dibiarkan Pak? Nah, saya khawatirnya bukan dibiarkan, tapi pembiaran. Gitu. Ya pembiaran Pak namanya. Atau kerjasama. Yang pada akhirnya, ya nanti pada suatu saat, kandungannya sudah tidak ada, potensinya sudah tidak ada, tanggung jawab pemerintah adalah tanggung jawab untuk merehabilitasi gitu. Bukan keuntungannya tidak dapat, tapi ada tanggung jawab rehabilitasi. Kan rugi kita negara, sebagai negara rugi. Dan menurut saya ini menjadi kesalahan kita bersama. Jangan sampai perjalanan sejarah Pak Dirut, yang saya kira ini penuh harapan gitu ya, tapi kemudian sama seperti manajemen yang lama. Dan ini memang harus lebih terbuka, harus lebih terbuka. Gak bisa lagi suatu hal yang ini menjadi hajat hidup masyarakat banyak sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan untuk negara, tetapi semuanya sempat tertutup. Kadang kan, mohon maaf ya, saya bukan mengungkit dosa lama. Kalau kita ngasih masukan WA aja nggak dijawab gitu. Ke Dirut itu. Dirut lama, maksud saya bukan yang sekarang. Kalau Pak Dilo mah dijawab, tapi ya kata Pak Dilo itu kekuasaan Dirut, bukan kekuasaan saya gitu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh manajemen baru. Sehingga betul-betul pola kerjasama dan bagaimana tata kelola terhadap para illegal mining yang itu atas nama rakyat, ya betul-betul adalah untuk rakyat. Menurut saya itu bisa dirangkul. Terus sistem pengawasan, Pak. Kami juga meninjau terhadap konsesi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya mereka 24 jam terus memproduksi. 24 jam, Pak, memproduksi. Bagaimana Anda bisa tahu untuk bisa ini bagian Anda, ini bagian saya. Bagaimana cara membaginya ataupun pola kerjasamanya. Nggak bisa saya tuh. Saya bilang saya nggak habis pikir juga. Kalaupun kemudian yang disetorkan yang masuk dalam gudangnya PT Timah dengan yang berbelok ke tempat ke smelter lain, ya wajar memang terjadi. Kalau kemudian sebelumnya terjadi kasus yang fantastik 300 triliun kurang lebih, ya wajar terjadi. Karena apa? Sistem pengawasannya longgar kok kayak begitu. Mereka kan jadi Pak. Masih mentah gitu. Nanti dibagi dalam beberapa bag gitu. Kan ada yang masuk ke gudang, kemudian diinspeksi di gudang, diaudit di gudang. Tapi apakah yang dari lapangan itu teraudit tidak? Yang misalkan beloknya kemana? Kan nggak pernah saya lihat. Tidak saya pernah lihat ada sistem pengawasan yang betul-betul ini menjamin bahwa betul-betul akuntabel. Gitu. Nah ini menurut saya penting juga nanti menjadi catatan. Nah yang terakhir, saya juga masih melihat kenapa sih kalau RKAKB sudah ada, persetujuan ekspor sudah ada, memang penjualan itu harus melalui bursa.
Harus, wajib. Berdasarkan apa? Permendak. Apa keuntungan kerugiannya ada itu? Keuntungannya saya tanya, apa keuntungannya? Tidak lebih untung dari menjual langsung kan? Karena apa? Di Rutima yang lama mengeluh. Pak, kami kalau jual langsung, benefit kami lebih tinggi. Keuntungan kami lebih tinggi. Tapi kami karena ada aturan Permendag ini, maka kami terpaku terhadap harga, padahal harga yang kami jual internasional, Pak. Pak, itu bisa dijawab biar interaksi dengan Pak Herman, Pak. Pak. Itu bisa dijawab itu. Nah, kita selesaikan juga. Ya. Biar kita bisa ada solusi. Ya, nanti dulu biar selesai dulu. Ya. Jadi seru memang. Dulu kita nggak tuntas, panjangnya kepotong masa periode habis, Bu. Jadi nanti kita bikin panjang lagi aja. Bikin Pak. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini perlu menjadi keputusan politik kita di sini. Menjadi catatan penting bagi Komisi 6. Nggak usah kalau di pemerintah atau di BUMN kan mungkin kurang etis lah kalau mengkritisi terhadap peraturan yang terbit dari pemerintah. Nanti kita rapat dengan Kementerian Perdagangan dan membahas persoalan ini karena ini menyandra sebetulnya. Menyandra keuntungan bagi PT Timah gitu. Nah, ini yang menurut saya nanti coba kita bicarakan dan mungkin tidak bisa dituntaskan dengan mitra. Saya kira itu dan banyak hal, Pak. Kalau mau nanti hasil rekomendasi Panja Timah dibuka kembali. Dibuka kembali rekomendasinya, mungkin ini juga nanti bisa hal yang baik untuk dilakukan pengembangan peningkatan di wilayah Bapak gitu ya. Dan saya kira yang terakhir kali ini, satu lagi tadi saya terpikirkan, bahwa memang yang harus dibangun dengan PT Timah itu adalah hilirisasi bukan hanya sampai kepada smelter. Kalau mau stabilitas harga timah itu bisa kita jaga, maka harus sampai kepada hilirisasi manufacturing. Manufacturnya harus ada, Pak. Mungkin bisa lebih agresif. Pemasaran di PT Timah harus melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan elektronik di luar negeri. Di Cina, di Korea Selatan, karena sekarang lebih banyak untuk elektronik, terutama terkait dengan handphone ini kan sebagian besar juga dibutuhkan timah. Jadi bagaimana nanti kerjasama langsung dengan pihak-pihak user yang ini menjadi end product, itu kan akan lebih memiliki nilai tambah gitu ya. Dan kemudian bisa dikerjasamakan dengan catatan bahwa bursanya menurut saya ini harus kita evaluasi. Khusus timah bisa saja, timah dikecualikan karena selama ini menyandra terhadap harga timah dan keuntungan bagi PT Timah, menurut saya ini harus dievaluasi. Hilirisasi penting, tetapi lebih penting sampai end product, supaya nilai tambahnya tinggi, dan kalau potensi, saya tanya, masih banyak Pak, masih besar Pak. Cuman kalau eksploitasinya besar-besaran, harganya jatuhnya juga terlalu dalam. Oleh karena memang ini harus diatur dengan baik. Kami mendukung penuh langkah-langkah yang akan dilakukan oleh manajemen baru, dan saya kira kita bisa meneruskan sistem pengawasan ataupun fungsi pengawasan kita di Komisi 6 ke depan dengan bagaimana kita mendorong supaya PT Timah kembali berjaya dan tentu bisa memberikan dukungan fiskal bagi negara dan mensejahterakan bagi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.